Oke, baik. Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Kak Wilda Purnamasari sudah memasuki seleksi substansi ya. Karena dengan jalur LOE ini, Kak Wilda sudah ibaratnya dapat golden ticket untuk menuju di tes substansi begitu. Oke, kali ini saya Sugeng Sungkono akan menjadi ya, interviewer satu dan di samping saya ada Kak Nada Nadira sebagai interviewer dua. Sebagai interview. Apakah sudah siap? Ya, sudah siap, Kak. Oke, jika sudah siap silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Willa Purnamasari. Saya merupakan lulusan dari program studi pendidikan matematika di Universitas 19 November Kolaka. Dan saat ini saya bekerja sebagai seorang asisten dosen di Universitas 19 November Kolaka, Prodi Pendidikan Matematika. Dan juga saya bekerja sebagai Master Teacher di Brain Academy Center Ruang Guru Kolaka. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta untuk memperdalam pemahaman saya terkait dengan Universal Design for Learning. Oke, berarti Anda sudah bekerja dan sudah menjadi asisten dosen. Kenapa Anda ingin melanjutkan studi S2? Alasan saya ingin melanjutkan studi S2 yang pertama, menjadi seorang dosen adalah salah satu cita-cita saya dari kecil, dan untuk menjadi seorang dosen saya harus menempuh pendidikan S2. Bahkan ada beberapa universitas yang mensyaratkan agar bisa menjadi dosen itu kita harus S3. Kemudian alasan yang kedua, di program studi saya sendiri, program studi pendidikan matematika di tempat saya bekerja juga, dosennya itu masih kurang, yang dimana rasio dosen dan mahasiswa itu 1:24. Nah, sedangkan berdasarkan peraturan kementerian itu idealnya untuk jurusan eksak rasio dosen dan mahasiswa itu 1:20. Nah, saya setelah berdiskusi dengan ketua program studi saya yang juga termasuk pembimbing saya ketika skripsi, beliau menyarankan saya untuk melanjutkan studi. Kemudian alasan saya yang ketiga yaitu saya melihat secara langsung di mana ketika saya menjadi seorang asisten dosen, melakukan pembelajaran secara langsung dan berhadapan langsung dengan mahasiswa, saya menemukan fakta bahwa setiap mahasiswa itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda, dan saya ingin menginisiasi bagaimana menciptakan pembelajaran matematika yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dari seluruh kebutuhan belajar mahasiswa, baik dari latar belakang yang berbeda-beda. Sudah cukup? Ya, cukup. Oke. Benar. Nah, di sini kenapa harus UNY? Bisa enggak? Alasan saya memilih UNY karena Universitas Negeri Yogyakarta sendiri itu merupakan kampus yang salah satu kampus di Indonesia yang menjadi pelopor dari pendidikan inklusif, yang dimana sejak tahun 1964 UNY telah menerima dan membuka akses bagi penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai inklusivitas yang sejalan dengan rencana visi kontribusi saya nantinya. Selain itu, alasan saya memilih UNY karena berdasarkan hasil riset saya, kurikulum UNY menawarkan mata kuliah yang sejalan dengan rencana kontribusi saya. Selain itu juga yang menjadi nilai tambah yaitu di mana
program studi pendidikan matematika UNY memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk menawar mata kuliah yang ada di luar program studi dan nantinya saya berencana untuk mengambil mata kuliah manajemen pendidikan inklusif. Hal ini eh, sa- saya mengambil mata kuliah ini karena selain ingin memperdalam pengetahuan saya terkait dengan pendidikan matematika, saya juga ingin memperoleh pengetahuan terkait dengan bagaimana memanajemen pendidikan inklusif, Kak. Eh, Selain itu juga di UNY sendiri sudah terdapat Prof. Heri Ratnawati dan Eli Arliani yang telah mendalami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga telah melakukan riset terkait dengan eh, penerapan pendidikan matematika di kelas inklusif yang nantinya beliau bisa menjadi pembimbing saya untuk menyelesaikan tesis saya. Seperti itu. Oke. Tadi Anda memang meng-highlight tentang kelas inklusif ya. Itu maksudnya apa ya? Pembelajaran pembelajaran inklusif ya tadi. Coba Iya, Kak. dielaborasikan. Baik, Kak. Jadi di sini eh, pendidikan inklusif itu adalah sistem pendidikan yang dimana memberikan kesempatan pada seluruh anak, baik dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yaitu yang meliputi anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus, mereka bisa menempuh pendidikan umum secara bersama-sama. Nah, di sini saya ingin memperdalam terkait dengan Universal Design for Learning, yaitu desain pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan mahasiswa, termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus itu, Kak. Apakah Anda pernah berinteraksi dengan misalnya siswa yang seperti itu? Baik, Kak. Jadi, ketika menempuh pendidikan S1, saya pernah mengikuti program kampus mengajar, yang di mana saya ditempatkan di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, di mana sekolah tersebut menerima mahasiswa berkebutuhan khusus. Saya menemukan dua siswa, dan saya berinteraksi langsung dengan mereka. Saya melihat mereka ternyata pada eh, anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki kemampuan yang kita tidak sebagai guru, ketika gurunya itu tidak aware, dia tidak menyadari bahwa anak ini punya potensi. Karena saya melihat di sekolah tersebut, anak ini diberikan pembelajaran sama seperti dengan teman-temannya yang lain, dengan pembelajaran yang konvensional. Sehingga pembelajaran tersebut tidak mengakomodir. Nah, ketika mengikuti program itu, saya mencoba salah satu cara yaitu dengan mengajarkan dia bagaimana mengajarkan pendidikan matematika melalui visual dan auditori, ternyata mereka tertarik dengan hal tersebut. Sehingga hal tersebut menarik perhatian saya bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik. Oke. Apakah Anda tidak tertarik misalnya ke jurusan pendidikan luar biasa misalnya? Baik, Kak, jadi kenapa saya tidak berfokus ke mengambil jurusan pendidikan luar biasa karena di sana saya melihat fokus dari mata kuliah yang ditawarkan itu hanya berfokus bagaimana manajemen terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus saja. Nah, di sini saya ingin memperdalam, selain memperdalam terkait dengan bagaimana mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, saya ingin memperdalam keilmuan terkait dengan pendidikan matematika. Jadi bagaimana matematika itu diajarkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, Kak. Oke. Sudah ada rencana tesisnya mau dalam bentuk apa? Eh, Baik, Kak, jadi rencana tesis saya itu saya akan membuat pengembangan bahan ajar. Bahan ajar matematika, bahan ajar matematika digital, implementasi Universal Design for Learning
dalam pengembangan bahan ajar matematika digital untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Menggunakan model siapa? Baik Bapak, mohon maaf Kak, bisa di ini pertanyaannya? Ya, sudah ada rencana gitu menggunakan model. Kan ini berarti penelitian pengembangan ya. Ya Kak, Model yang digunakan? saya akan menggunakan model tipe formative evaluation yang saya gunakan juga ketika melakukan riset pengembangan di skripsi saya. Eh, Coba ulangi gimana? Jadi saya berencana untuk menggunakan model pengembangan Tesmer tipe formative evaluation. Hmm. Itu kayak gimana? Baik Kak, jadi model pengembangan ini yang dimana eh, ada beberapa prototype yang dilakukan. Alasan saya memilih metode ini juga karena metode ini dengan metode ini saya bisa menghasilkan bahan ajar yang eh, baik Kak, karena yang pertama terdapat 3 prototype. Nah, sebelum itu dilakukan dilakukan revisi berdasarkan eh, pendapat-pendapat ahli. Yang pertama itu ada expert review, kemudian ada setelah penilaian ahli, kemudian penilaian ke kelompok kecil atau one-to-one, kemudian selanjutnya setelah one-to-one dari expert review dan one-to-one, bahan ajar yang dikembangkan itu akan direvisi, Kak. Kemudian setelah direvisi, kemudian diuji cobakan lagi ke eh, small group atau kita mengambil lagi sampel dari anak-anak itu untuk dicobakan kembali bahan ajar tersebut. Nah, setelah dapat, setelah diujikan pada tahap small group, kemudian bahan ajar tersebut akan direvisi kembali, yang kemudian nantinya akan diuji cobakan pada tahap akhir yaitu field test. Seperti itu, Kak. Nah, pada tahap field test disitulah bisa kita bisa melihat apakah bahan ajar yang dikembangkan itu efektif, praktis, dan kita juga bisa menambahkan apakah dia itu efektif pada tahap field test itu, Kak. Oke. Kemarin skripsinya tentang apa? Kemarin skripsinya terkait dengan pengembangan bahan ajar matematika berbasis GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi fungsi. Berarti yang sekarang melanjutkan gitu ya. Iya, Kak. Oke. Dari pengembangan itu apakah menghasilkan sebuah aplikasi atau sebuah apa? Baik, Kak. Dari hasil skripsi saya kemarin, saya menghasilkan satu produk yaitu bahan ajar, yang dimana bahan ajar ini saya desain di Canva, yang kemudian saya di dalam Canva tersebut saya masukkan video pembelajaran yang dimana saya menjelaskan, Kak. Jadi nantinya siswa ini eh, jika semisal di dalam ketika di kelas mereka tidak paham atau kurang paham dengan penjelasan saya, nah link Canva ini tuh saya bagikan Kak. Nanti mereka bisa membukanya dan bisa menonton video kembali Kak terkait dengan penjelasan materi fungsi. Yang dimana video tersebut itu saya kolaborasikan dengan GeoGebra. Jadi penjelasan fungsinya itu tidak abstrak Kak. Oke, apakah hasil dari itu Anda misalnya menghakikan, dihakikan nggak si bahan ajar yang kamu buat? Maaf Kak, ini bisa diulang? Kamu kan dapat ini ya, dapat sebuah produk dari hasil skripsinya, yaitu bahan ajar. Nah, bahan ajar itu Iya Kak. kamu hakikan nggak, HKI, atau ya sudah buat aja terus ya udah selesai gitu. Kalau untuk itu saya tidak hakikan Kak. Hmm. Jadi saya langsung berikan ke gurunya, Kak. Jadi pada saat penelitian itu saya yang mendesain, kemudian di situ gurunya yang langsung mengaplikasikannya, Kak, ke siswanya. Jadi saya yang mengamati bagaimana prosesnya itu.
proses pengaplikasiannya sehingga nantinya produk yang saya kembangkan itu tidak hanya berhenti di saya tetapi langsung diimplementasikan oleh gurunya. Karena kalau saya yang mengajarkannya nanti gurunya bingung terkait dengan bagaimana mengaplikasikan bahan ajar tersebut. Partisipannya siapa? Partisipannya itu siswanya Kak, subjek penelitiannya. Berapa orang? Kalau jumlah 29 orang. Apakah Anda pernah misalnya publish jurnal? Baik Kak, pada saat kemarin, pada saat proses pendaftaran beasiswa LPDP sampai di proses pendaftaran tertutup, itu saya jurnal saya masih tahap in review, tapi sekarang sudah publish Kak. Kemarin pada tanggal 27 April 2025 itu saya sudah publish jurnalnya Kak. Jurnal nasional, Sinta berapa? Eh, jadi ada dua jurnal Kak yang terbit pada saat itu. Yang pertama yang jurnal Sinta 3 dan yang satunya itu jurnal Sinta 4. Oke. Tentang apa aja itu yang Sinta 3 dan Sinta 4? Yang Sinta 3-nya itu terkait dengan skripsi saya, yaitu pengembangan bahan ajar matematika, pengembangan bahan ajar matematika berbasis GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi fungsi. Kemudian yang Sinta 4 itu terkait dengan eksplorasi etnomatika terhadap eksplorasi etnomatematika dalam eksplorasi etnomatematika terhadap rumah adat Mekong Garahabokeo. Penulis keberapa? Kalau untuk yang Sinta 3 itu saya sendiri sebagai penulis pertama, karena tesis yang merupakan skripsi saya, dan yang kedua itu eh, saya berkolaborasi dengan dosen saya dan saya menjadi penulis ketiga. Oke. Sudah tahu, kan Anda sudah dapat LOE ya, artinya ya sudah diterima gitu. Apakah Anda sudah tahu bahwa syarat lulus dari UN itu seperti apa dan apa saja? Baik Kak, untuk program Pasca Sarjana UNY, program studi pendidikan matematika sendiri, untuk menyelesaikan studi saya harus menyelesaikan 40 SKS mata kuliah wajib. Nah, tapi nantinya itu saya ingin mengambil dua mata kuliah lintas program studi sehingga nantinya saya akan mengambil 42 SKS dan eh, dapat ditempuh dalam waktu 2 tahun Kak, atau 4 semester dan boleh kurang dari itu Kak. Ada mungkin ada beberapa mata kuliah pilihan ya. Nah, selain mata kuliah wajib, mata kuliah pilihannya yang akan Anda ambil itu yang seperti apa? Baik Kak, untuk mata kuliah pilihan sendiri di UNY itu ada mata kuliah pilihan untuk pendidikan matematika. Saya berencana untuk mengambil eh, kurikulum pendidikan matematika. Kemudian untuk yang matematika murninya, saya akan berencana mengambil mata kuliah statistik. Oke, Dan dua mata kuliah lintas jurusannya tadi, saya akan mengambil mata kuliah di program studi pendidikan luar biasa UNY, yaitu mata kuliah manajemen pendidikan inklusif. oke, oke. Oke, eh saya lupa Anda dari mana? Saya dari Kolaka, Kak, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Pernah ke Yogyakarta? Ke Yogyakarta belum pernah. Belum pernah. Artinya berarti nanti ketika Anda mulai masuk di UNY, berarti Anda mulai beradaptasi begitu. Nah, bagaimana cara Anda beradaptasi di sana nanti? Baik Bapak, cara saya untuk beradaptasi nantinya di UNY. Jadi di UNY sendiri itu saya sudah mempunyai beberapa teman, kemudian termasuk ada juga dosen saya yang berkuliah di sana, sehingga untuk beradaptasi di sana nanti saya akan memperbanyak eh,
bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sana, dengan dosen-dosen yang ada di sana. Saya akan berusaha untuk mempelajari bagaimana budaya belajar yang ada di UNY. Kemudian saya akan memperbanyak eh, pemahaman terkait dengan bagaimana kehidupan di UNY yang nantinya akan saya tanyakan kepada teman-teman saya yang sudah ada di sana. Terkait dengan perkuliahan, saya akan memperbanyak saya akan mengikuti salah satu yang saya akan masuk ke dalam komunitas Kelurahan LPDP UNY dan saya akan aktif di situ dan hal itu akan membantu saya untuk bisa beradaptasi nantinya di sana. Oke. Eh, Tadi kan Anda berencana untuk tesis ya. Untuk membuat tesis. Tadi saya agak lupa itu materinya apa? Baik Kak, untuk materinya itu belum saya tentukan Kak. Kalau waktu S1, Waktu S1 itu terkait dengan materi fungsi karena saya mengkolaborasikannya dengan GeoGebra. oke, fungsi ya. Coba Ya Kak. definisikan fungsi. Fungsi itu apa? Baik Kak. Jadi fungsi itu adalah relasi atau hubungan eh, yang menghubungkan tepat satu anggota pada himpunan A ke himpunan B, Kak. Jadi dia itu pemetaan himpunan A dengan himpunan B yang dimana himpunan A hanya boleh mempunyai satu pasangan di himpunan B. Itu definisinya. Iya Kak, itu untuk definisi fungsi yang ada di untuk tingkat SMP Kak. Seperti materi yang saya ambil. Oke. Saya cukup dulu, nanti saya tambahkan. Silakan saya alihkan ke Kak Nada. Oke, selamat malam, Kak. Malam Kak. Ini tadi Anda itu cita-citanya menjadi dosen ya nanti tujuan akhirnya. Coba sih sebutkan apa saja Tridharma perguruan tinggi itu. Baik Kak. Jadi Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, mohon maaf Kak, eh, penelit, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, kalau sejauh ini nilai-nilai yang udah Anda jalankan selama di perkuliahan S1 itu kira-kira nilai apa aja sih Kak yang udah berhubungan dengan nilai-nilai LPDP yang nantinya bisa diterapkan? Baik Kak, untuk nilai-nilai dari Tridharma perguruan tinggi sendiri yang sudah saya realisasikan ketika S1 yaitu salah satunya pengabdian masyarakat Kak. Yang dimana dengan mengikuti program kampus mengajar tadi. Di sana saya turun langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat Kak. Kemudian terkait dengan pengajaran yang dimana ketika berkuliah di semester 5 itu saya juga menjadi asisten dosen Kak. Saya langsung mengajar langsung kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu terkait penelitian. Jadi alhamdulillah saya selalu berkolaborasi dengan dosen saya. Jadi dosen saya selalu melibatkan saya ketika melakukan penelitian. Jadi sejauh ini udah deket banget ya sama dosennya ini. Eh, iya Kak. Oke, kalau menurut Anda apa sih kekuatan, kelebihan dari Anda sendiri yang bisa ditawarkan nantinya ketika S2 itu bagaimana? Baik Kak. Untuk kekuatan saya sendiri yang bisa saya tawarkan ketika S2 yaitu kemampuan saya untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru seperti pengalaman saya yang dimana saya sendiri berkuliah di Kabupaten Kolaka sedangkan saya tinggal berada di salah satu daerah yang bisa dikatakan daerah terpencil Kak. Nah, sebagai seorang yang berasal dari kampung yang bersekolah di kota itu ada eh, di sana diperlukan kemampuan untuk beradaptasi. Bagaimana saya bisa eh, menyesuaikan diri saya di tempat yang baru itu. Kemudian saya juga merupakan orang yang
teliti yang dimana dengan ketelitian saya ini saya kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi seorang asisten dosen. Dan juga saya merupakan orang yang tidak mudah menyerah, Kak. Yang dimana dibuktikan dengan ketika ingin mendaftar beasiswa LPDP, saya mengalami 3 kali gagal ketika mengikuti tes TOEFL. Dan saya terus mencoba dan alhamdulillahnya saya bisa memperoleh skor yang dipersyaratkan. Kemudian saya juga bisa mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu yang dibuktikan dengan saya bisa menyelesaikan studi saya dalam kurun waktu 3 tahun 5 bulan dan memperoleh IPK 3,91. Oke, oke. Em, jadi ini kakaknya Anda sudah menjadi asisten dosen udah berapa lama? Jadi saya sejak saya semester 5, Kak. Sejak semester 5. Berarti baru-baru ini ya, berarti baru-baru jadi mahasiswa semester akhir ya, pengalaman Ya, asisten dosennya. Oke, coba deh Anda bisa ceritakan mengenai kasus apa, problem apa yang pernah terjadi dulu ketika melaksanakan perkuliahan di bangku S1. baik, Kak. Jadi ketika menempuh pendidikan S1, Pak, ketika itu eh, ketika awal masuk kuliah saya merupakan salah satu angkatan COVID yang dimana pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, ketika itu eh, karena karena sebagai seorang mahasiswa yang baru yang belum pernah mengikuti perkuliahan secara daring, di sana mohon maaf Kak sebelumnya. eh, BK. Jadi eh, salah satu masalah yang pernah saya hadapi ketika perkuliahan yaitu eh, ketika mengikuti perkuliahan daring yang dimana pada saat itu saya baru masuk kampus dan perkuliahannya itu dilakukan secara daring. Nah, di sana saya kurang memperhatikan penjelasan dari dosen saya yang tadinya ketika semester 1 IPK yang tadinya IPK saya itu 3,89 itu turun Kak menjadi 3,65 Kak. Nah, namun karena hal tersebut itu terjadi karena saya kurang memperhatikan penjelasan dosen Kak pada saat ketika pembelajaran daring dikarenakan saya berada di daerah yang terpencil yang dimana saya mengalami kesulitan jaringan sehingga perkuliahan saya itu kurang maksimal. Namun saya tidak namun dari kegagalan tersebut dari pengalaman tersebut saya mencoba untuk mengintrospeksi diri saya memperbaiki cara belajar saya, kemudian saya mengevaluasi kesalahan-kesalahan apa saja yang sebenarnya membuat saya kesulitan belajar dan alhamdulillahnya setelah itu saya bisa bangkit kembali dan alhamdulillah nilai saya bisa meningkat, Kak. Mohon maaf, ini Anda seperti membaca ya, ini ya, karena mohon maaf ya, em, tadi 3,65 ya, bukan 3,67 ya Kak. Tadi Anda menyebutkannya 3,65 ya. Oke, ini tadi dimohon ya Kak, jangan melihat ke contekan ya. Oke, selanjutnya, apa sih, pernah nggak sih ketemu sebuah problem di masa perkuliahan kakak dulu itu gimana? Bisa diceritakan case-nya seperti apa dan di situ peran kakak ngapain saja, apa yang dilakukan sehingga problem tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Baik, Kak. Jadi ketika berkuliah itu saya pernah menjadi seorang ketua himpunan yang dimana di dalam ketika menjadi seorang ketua himpunan kami mengadakan sebuah event Matematika Expo yang dimana kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, ketika pelaksanaan Matematika Expo ada ada suatu kasus yang dimana guru merasa keberatan dengan
hasil kunci jawaban yang telah dibuat oleh panitia. Sebagai seorang ketua himpunan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, saya berusaha untuk bagaimana berkomunikasi dengan gurunya, menjelaskan bagaimana eh, sistematikanya dalam lomba tersebut, dan alhamdulillah guru tersebut bisa menerima eh, penjelasan dari saya. Dan dari situ saya bisa dari kasus tersebut bisa meningkatkan kemampuan saya berkomunikasi dan kemampuan kepemimpinan saya. Oke, jadi dulu pernah menjabat sebagai ketua himpunan ya. Iya, Kak. Oke, oke. Em, Terus pasti dari situ ketika Anda menjabat sebagai ketua himpunan, tentunya pernah menemukan sebuah anggota atau enggak, seumpama nih anggotanya itu enggak nggak hadir dalam rapat divisi ataupun tidak mengerjakan proker, itu apakah Anda pernah turun langsung seperti itu melakukan hal yang tidak semestinya seorang ketua melakukan hal itu? Baik, Kak. Jadi, ketika saya menjabat sebagai ketua himpunan, saya pernah mendapat kasus seperti itu. Namun, di sini sebagai seorang ketua himpunan, saya juga menghargai di, jadi di setiap himpunan itu punya beberapa divisi dan punya koordinator. Nah, pada saat itu, ketika kejadian tersebut terjadi, saya tidak turun langsung, Kak. Ketika dia melakukan kesalahan pertama, saya tidak turun langsung. Saya menghargai eh, koordinator dari tiap divisi tersebut. Saya mencoba untuk berbicara kepada ketua koordinator divisinya, sebenarnya masalah apa yang dihadapi oleh anggota ini, kenapa bisa dia tidak bisa hadir dan tidak bisa aktif lagi di organisasi. Nah, kemudian Kak, setelah berbicara dengan koordinatornya dan koordinatornya itu berbicara langsung kepada eh, pihak terkait, dan masih belum terdapat perubahan juga, Kak. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, saya kemudian eh, mengambil alih keadaan, saya kemudian turun tangan, menanyakan langsung sebenarnya apa yang menjadi penyebab eh, yang bersangkutan ini tidak lagi aktif di organisasi. Jadi saya menanyakan apakah terdapat masalah terkait dengan eh, di divisi tersebut. Apakah dia bermasalah dengan koordinator atau dia punya masalah dengan teman-teman yang ada di divisinya, Kak? Oke, berarti ini benar dong dengan apa yang Anda tuliskan. Ini untuk kelemahan Anda sendiri itu tidak sulit untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada orang lain. Gimana? Ini kan Anda kan sebagai ketua himpunan, kenapa kok Anda menjadi kurang percaya sama anggota-anggotanya? Itu gimana itu, Kak? Apakah Anda memang nggak pernah percaya sama orang-orang yang bekerja sama dengan Anda sebelumnya? Baik, Kak. Jadi di sini eh, saya bukannya tidak percaya. Nah, pada kasus tersebut, saya sudah memberikan, sebelum saya turun langsung, itu saya memberikan kepercayaan kepada koordinatornya, Kak, untuk bertanya langsung. Jadi saya bertanya dulu kepada koordinatornya, apa sebenarnya masalah yang terjadi di divisi tersebut? Kenapa anggotanya tidak eh, tidak aktif lagi, Kak? Nah, namun karena koordinatornya sudah tidak bisa mengendalikan, jadi saya langsung mengambil alih, Kak. Nah, itulah salah satu tujuan saya mengikuti organisasi, karena saya ingin belajar bagaimana memberikan kepercayaan kepada orang lain, Kak, untuk mengatasi kelemahan saya tersebut. Nah, solusinya tadi itulah, Kak, yang saya lakukan dengan memberikan kesempatan kepada koordinatornya dulu. Namun ketika koordinatornya sudah tidak sanggup atau yang bersangkutan juga kita juga belum tahu apa masalahnya, saya turun langsung, Kak. Oke, em, untuk kesalahan yang pernah Anda perbuat itu apa aja? Dan gimana cara Anda mengatasinya? Baik, Kak. Jadi kesalahan yang pernah saya buat yaitu ketika semester 5 perkuliahan di mata kuliah statistik 2, saya sempat tidak lulus pada ujian tengah semesternya, Kak. Di sana eh, penyebab saya tidak lulus itu salah satunya karena eh, saya kurang saya merasa bahwa saya telah menguasai mata kuliah tersebut, sehingga saya tidak terlalu eh,
mendalami, tidak terlalu mempelajari hal tersebut karena saya merasa bahwa saya sudah bisa. Namun ketika ujian statistik 2 dilaksanakan, ternyata saya tidak mampu untuk menjawab soal-soalnya, Kak, eh, se- karena saya kurang memahami terkait dengan materi tersebut. Namun dari kegagalan itu saya tidak berlarut-larut, Kak. Walaupun sempat merasa down karena hal tersebut merupakan hal yang pertama kali terjadi selama saya bersekolah, Kak. Itu tidak lulus ujian itu. Nah, dari kegagalan itu saya kemudian mengevaluasi diri, saya memperbaiki cara belajar kembali, memperbanyak diskusi dengan teman-teman, memperbanyak diskusi dengan dosen, dan alhamdulillahnya saya ikut remedial dan saya alhamdulillahnya ketika nilai keluar, alhamdulillah saya mendapat nilai A. Oke, bentar-bentar. Oke, em, kalau untuk apa sih yang membedakan Anda dengan peserta yang lain? Coba ceritakan hal unik yang sekiranya ada pada diri Anda ini. Jadi yang membedakan saya dengan eh, peserta lainnya yaitu di sini saya memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan saya, kemudian saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan tepat waktu yang dibuktikan dengan kemampuan saya untuk menyelesaikan studi 3 tahun 5 bulan itu, Kak. Kemudian selain itu juga di sini saya ingin memperdalam pengetahuan saya terkait dengan eh, pendidikan inklusif yang dimana eh, walaupun sudah banyak orang-orang yang mendalami terkait dengan pendidikan inklusif, di sini saya hadir, saya ingin memperdalam pengetahuan terkait dengan bagaimana sih pendidikan matematika itu di diterapkan se- diterapkan di sekolah-sekolah dengan pendidikan inklusif itu, Kak. Oke, em, untuk hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri, seperti apa? Baik, Kak. Jadi hal terakhir yang saya ajarkan pada diri saya sendiri, jadi di sini eh, ketika menempuh pendidikan S1, karena saya berasal dari daerah yang terpencil, kemudian harus berkuliah di kota, di sini mengharuskan saya untuk bisa beradaptasi dengan tempat yang baru, yang dimana saya bertemu dengan orang-orang yang baru. Dan di awal perkuliahan itu, saya kurang bisa beradaptasi dengan orang lain. Saya hanya berteman dengan eh, teman yang satu sekolah dengan saya, Kak. Namun, di sini saya menyadari bahwa ketika saya berada di tempat yang baru, saya harus bisa beradaptasi dengan orang-orang yang baru, Kak. Nah, di sini saya kemudian mengikuti beberapa organisasi untuk memperbanyak relasi saya, kemudian saya juga mulai eh, memperbanyak sosialisasi dengan teman-teman saya, Kak. Dan di sini saya juga mengajarkan pada diri saya bahwa eh, semua orang itu berhak untuk menempuh pendidikan, sekalipun kita berada di daerah yang tertinggal, tapi kita berhak untuk eh, menempuh pendidikan. Jadi di sini juga saya mengajarkan pada diri saya eh, pen- bahwa kehidupan yang bermakna itu adalah kehidupan yang disertai dengan kontribusi, Kak. Oke, oke. Em, ini untuk pemberi rekomendasi itu ada hubungan apa ya dengan Anda? Kok bisa memberikan rekom untuk studi lanjutnya? Baik, Kak. Jadi pemberi rekomendasi saya itu ketua program studi pendidikan matematika sendiri dan juga termasuk pembimbing saya ketika skripsi, Kak. Oke, nantinya Anda sebagai calon penerima beasiswa, tentunya Anda sudah mengetahui beberapa nilai-nilai LPDP. Mungkin selama ini apakah Anda sudah pernah menerapkan beberapa nilai-nilai dari LPDP itu? Baik, Kak. Jadi sampai saat ini nilai-nilai LPDP yang sudah saya terapkan itu terkait dengan kepemimpinan, Kak. Kemudian Oke, oke.
Oke, mungkin Kak Sugeng mau menambahkan. Oke, baik Kanada, terima kasih. Ini di akhir, setelah lulus Anda mau jadi apa? Saya ingin menjadi seorang dosen Dosen di mana? di Universitas 19 November Kelak. Sudah ada obrolan dengan dosen. Baiklah untuk obrolannya sendiri, saya sudah berkomunikasi dengan ketua program studi saya selaku pemberi rekomendasi juga karena melihat kebutuhan dosen di karena dari yang dimana dosen itu sebagian besar eh, tidak berfokus pada pendidikan. Mereka rata-rata berasal dari matematika sains, Kak. Dan untuk USN sendiri itu sudah dibuat program studi pendidikan, program studi matematika murni. Jadi nantinya dosennya itu akan dibagi, Kak. Jadi dosen yang matematika murni itu akan dipindahkan ke eh, prodi matematika dari prodi pendidikan matematika itu akan dipindahkan ke prodi matematika murni. Dan untuk pembahasan itu sendiri, kemarin ketika batch 1, saya juga sudah memperoleh rekomendasi dari eh, Bapak Rektor Universitas 19 November Kolaka, Kak. Namun pada batch ini saya tidak melampirkannya karena pengisian rekomendasi itu hanya dilakukan oleh satu orang, Kak. Dan yang mengisi saat ini itu ketua prodi saya, Kak. Kalau tidak di sana gimana? Baik, Kak. Jadi saya tidak akan menutup diri dengan segala peluang yang ada. Jadi walaupun tidak di USN, saya akan tetap menjalankan rencana kontribusi yang telah saya rencanakan. Di mana kalau nggak di sana? Baik, Kak. Jadi jika tidak di sana, jadi di Kabupaten Kolaka sendiri itu ada beberapa universitas baru yang dibuka, Kak. Jadi saya akan mencoba untuk masuk di universitas tersebut. Salah satunya itu ada di Politeknik Ujung Pandang, kemudian ada juga universitas mohon maaf Kak, jadi universitas Univ. Universitas Al Mawadah Warahmah, Kak. Oke, yakin ya jadi mau jadi dosen ya, bukan jadi guru. Iya, Kak. Dengan penelitian yang masih dua itu, Kak. Eh, Baik, Kak. Jadi saya percaya bahwa dengan pengalaman yang saya saya peroleh ketika S1, kemudian dengan berbagai kolaborasi dosen saya yakin saya percaya bahwa pada diri saya bahwa saya mampu untuk eh, bisa menjadi seorang dosen. Oke, terakhir nih. Kenapa dosen gitu? Kenapa harus dosen? Baik, Kak, kenapa saya ingin menjadi seorang dosen? Karena di sini seseorang, ketika saya merupakan salah seorang yang sangat senang dengan melakukan penelitian, Kak. Nah, dengan menjadi seorang dosen, saya bisa sebagai salah satu sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian. Saya sangat tertarik dengan penelitian, Kak. Jadi eh, dengan menjadi seorang dosen, saya bisa membuka peluang saya terkait dengan penelitian tersebut, Kak. Jadi peneliti aja kalau tertarik peneliti mah. Dan Eh, lebih baik eh, masuk ke jurusan pendidikan luar biasa sih ini tadi. eh, Baik, Kak. Jadi di sini saya tetap ingin menjadi eh, dosen pendidikan matematika, Kak. Dikarenakan di sini saya melihat bahwa eh, masih kurang. Jadi saya di sini selain ingin eh, mendalami terkait dengan bagaimana eh, pendidikan inklusif itu dijalankan, saya ingin memperdalam terkait dengan pemahaman matematika saya, Kak. Jadi bagaimana matematika nanti itu diajarkan
kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, Kak. Anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda, Kak. Berarti kalau jadi guru kan bisa langsung tuh kamu mengajarkan ke siswanya. Baik, Kak. Jadi di sini saya memilih untuk menjadi dosen karena eh, jadi saya ingin selain di sekolah nantinya saya ruang lingkup saya bisa menjadi lebih luas, Kak. Saya bisa mengakomodir pembelajaran matematika di universitas di tingkat mahasiswa dan nantinya sebagai seorang dosen saya bisa membuat suatu pelatihan terkait dengan manajemen pendidikan inklusif bagi guru-guru sehingga cakupan saya itu menjadi lebih luas, Kak. Oke, cukup. Kanada ada lagi? Oke, cukup aja deh. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk Kak Wilda atas jawaban-jawabannya. Terakhir ada yang ingin disampaikan, closing statement. Baik, Kak. Eh, Sebelumnya terima kasih kan atas kesempatannya yang saya besar harapan saya untuk bisa menjadi penerima beasiswa LPDP karena saya merupakan salah satu karena beasiswa LPDP sendiri itu merupakan salah satu batu loncatan bagi saya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, Kak. Nah, dengan mendapatkan beasiswa LPDP, saya berkomitmen untuk menjalankan kontribusi saya. Salah satunya yaitu dengan menerapkan Universal Design for Learning ini, sehingga anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa menempuh pendidikan yang bermakna dan bisa menempuh pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, Kak. Terima kasih. Oke, baik, silakan meninggalkan Zoom. Baik, Kak. Oke, sudah. Oke. Kayak ini dikasih notes dulu ya, berapa menit? Hmm, Ya wis, boleh, Kak. Oke. ya boleh Kak Kanada atau siapa dulu Kanada dulu aja. Ini nanti ada feedback ya setelah ini. Oh, feedbacknya nunggu Kak Nazila apa sekalian? Oh, nah, feedback ini dulu satu-satu aja. Ini dulu. Sebelumnya nanti Kanada ya feedback duluan ya. Tapi aku mau nanya dulu. Gimana Kak Wilda perasaannya? Agak deg-degan kan sama ini sih. Ada beberapa yang kelupaan di ininya, yang di Gimana? esai itu belum dibaca ulang soalnya. Oke, gini untuk Kak Wilda ini pernah daftar LPDP kah? Mohon maaf, Kak. Atau baru pertama kali maksudnya sekarang? Udah kedua kali, Kak. Kemarin di ini gagalnya di substansi juga. Hmm. Kira-kira kemarin itu kesalahannya apa ya? Atau kekurangannya? Kekurangannya kemarin itu ini sih, Kak. Kalau saya rasanya itu kurang bisa meyakinkan pewawancaranya, Kak, terkait dengan rencana risetnya nanti. Karena kemarin pertanyaan yang cukup banyak itu dari praktisinya, Kak. Dia sangat memperdalam, sangat mengulik terkait dengan eh, topik yang saya angkat itu pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berarti Sampai ya topiknya masih sama ya? kemarin dia itu terkait dengan dia hanya pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sekarang saya mengambil Universal Design for Learning. Jadi desain pembelajaran yang di dalamnya itu nanti akan digunakan eh, pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar, Kak. Jadi Universal Design for Learning-nya itu desain pembelajarannya. Nah, pembelajaran berdiferensiasinya seperti metode pembelajarannya, Kak. Oke. Itu aja kira-kira atau ada lagi? Yang kemarin. Hmm, yang kemarin, apa ya? Ya, itulah ya. Tapi Iya, Kak, skornya dekat. karena Skornya dekat, Kak. apanya tuh, Kak? Mendekati passing grade nggak? Kemarin kurang 140, Kak. Waduh. Afirmasi kan? Bukan, Kak, reguler. Oh, reguler. Iya, Kak. Kemarin itu 860. Oke, oke, oke.
Oke, itu ada yang ingin disampaikan dulu sebelum ada feedback atau langsung aja dulu feedback? Langsung feedback aja Kak. Karena ada dulu ya Kak. Oh iya, oke Kak. Ini Kak Wilda ya. Tadi Kak Wilda bilangnya kan yang pas batch kedua 2024 itu lebih kurang ke meyakinkan gitu ya Kak. Iya Kak. Kalau ini tadi sebenarnya itu juga masih kurang meyakinkan Kak. Karena kenapa? Karena di sini Kak Wilda itu masih mix antara nggak benar-benar fokus di untuk tujuan jadi dosen matematikanya masih membawa-bawa yang pendidikan luar biasa itu sih Kak mungkin harus lebih dikerucutkan lagi goalsnya itu mau apa untuk jadi dosen dan juga diperhatikan lagi step by stepnya dosen itu masih panjang belum tentu nanti S2 iya bisa jadi kalau di kaprodinya sudah ya udah nanti sini aja gitu kan itu mungkin gitu Kak. Cuma nanti kalau dari LPDB-nya sendiri pasti menanyakan step by step untuk dosen itu masih lama gitu Kak. Jadi kalau Kak Wilda masih tetap pengen banget itu em, harus dicari alasan lagi yang lebih kuatnya ya Kak. Karena tadi masih belum kuat kayak gitu. Terus Kak, ini untuk apa ya? Kameranya kayaknya bisa. Oh iya, ini tadi Kak, itu kelihatan banget Kak kalau masih baca. Oh kebetulan tidak baca Kak, tapi saya lihat mukanya Kanada di kamera. Jadi saya tidak lihat kameranya Kak, saya fokus ke mukanya Kanada. Iya, iya. Oh, gitu ya, Kak. Karena tadi kan kelihatan dari kacamata itu kok kayak putih-putih gitu ya. Nah, ya, ya itu juga mungkin ada redeknya mungkin ya, Kak. Terus ini ini kan Kak Wilda itu nulisnya lebih banyak kelebihan ya daripada kekurangan. Tuh ya sebenarnya gimana ya? Ya pokoknya em, bisa ngasih case untuk setiap kata-kata yang udah Kakak kasih di profil diri itu. Terus tadi Kak Wilda itu jawabnya masih agak pakai nah kayak gitu. Jadi lebih dilatih lagi mungkin ya nanti Kak Wilda. Terus untuk nilai-nilai LPDP tadi bisa dihafalkan. Terus juga untuk mungkin nggak usah terlalu membawa ini. Mungkin tadi Kak Wilda hampir kepleset nggak sih? Hampir membawa dahulu saya sebagai penerima beasiswa gitu nggak sih Kak? Nah itu jangan disebutkan beasiswa yang lain ya Kak. Fokus ke LPDP-nya aja sama nilai-nilai LPDP. Itu dulu. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Sugeng. Oke, Kanada, makasih. Berkaitan pertama aku mau ngasih feedback di teknis ya. Nanti untuk wawancaranya di sini tempatnya atau ada lagi. Enggak Kak, ini di rumah teman Kak. Soalnya tadi ke ini. Nanti bukan di sini, nanti eh, di tempat lain. Pastikan jaringannya juga dan satu hal yang memang perlu ditanamkan itu kita kan daring ya via Zoom. Nah, memang kita ngobrol tuh jangan ngeliatin wajahnya, wajah interviewer gitu. Pertama, kalau kita lihat, kita pasti grogi. Loh kok ini responnya kayak gini, loh kok kayak gini mimik mukanya gitu. Loh kok kayak nggak suka, nanti kan deg-degan. Nah, memang salah satu tipsnya adalah kamu tatap aja tuh si kamera. Kameranya di tengah nggak di laptopnya? Iya Kak, di tengah. Nah, kamu lihat aja kamera. Kalau kamu lihat kamera di tengah itu sama aja lihat kita sebetulnya. Dibandingkan dengan kamu ngelihat kita, kelihatannya kan baca. Iya, memang gitu, kelihatannya baca. Nah, padahal kan enggak. Nah, tapi kelihatannya lagi baca gitu. Dulu juga saya gitu, lihat aja kamera mau mau ekspresi si interviewernya kayak gimana pun, aku lihat kamera aja. Aku nggak tahu reaksi mereka kayak gimana. Tapi pada saat mereka ngasih jawaban ya aku lihat mereka. Mereka ngasih pertanyaan maksudnya. Gitu. Ya, itu satu perkara teknis. Kemudian tadi perkenalannya udah oke sih. Oke, tapi tadi harus diulang lagi sih kayak gimana. Nanti bisa dilihat ya rekamannya. Intinya tadi memperkenalkan diri, terus sekarang sedang ngapain, rencananya mau
kuliah di mana gitu kan. Oke, nah kenapa lanjut S2 gitu? Sebetulnya jawaban-jawaban kamu tuh sudah ini ya, tiap jawaban dari yang aku tanyain gitu. Sudah, oh ada nih poin-poin itu udah bagus. Nah, tapi haruslah linear gitu dengan jawaban yang lain. Sebetulnya tadi boleh sih aku langsung ke yang akhir tadi ya. Kenapa jadi dosen? Kenapa nggak mau jadi guru? Tadi kan agak bingung ya loh. Kenapa ya kok aku ditanya gini gitu. Padahal kan aku pengen dosen. Padahal jawabannya itu sudah ada di kenapa lanjut S2. Tadi aku dengar kamu cita-citanya emang jadi dosen. Iya, Kak. Cita sejak kecil kalau nggak salah. Itu kan disebutin. Nah, kenapa nggak di sini? Ketika si interviewernya maksa, kenapa harus ini? Kalau bingung ya udah, ya karena cita-citaku pengen jadi dosen. Terus mau gimana? Ya Iya, Kak. cita-cita kan tiap orang beda-beda. Nah, itu. Terus ditambah lagi ya udah tadi misalnya di univnya gitu belum ada dosen yang pendidikan misalnya kekurangan itu. Maksudnya ini tambahan dari yang tadi kamu bilang. Kamu kan mau bilang bahwa oh kalau jadi dosen mah lebih luas gitu kan. Nah, bahkan bisa juga kalau mau eh, di apa namanya pengabdian kepada masyarakat untuk misalnya terjun ke sekolahnya kan gitu. Tadi kamu bilang gitu. Nah, paling tambahin itu yang cita-cita. Ingat, emang bener nih kamu cita-cita ini gitu. Bukan dibuat-buat ya cita-citanya. Kalau bener-bener Iya, Kak. ya sebutkan aja itu ya. Terus ya universitas-universitas yang misal yang lain ya. Ini sebenarnya penguji untuk melihat kamu itu terbuka nggak sih untuk ke universitas lain? Walaupun di esainya kamu tulis di univ waktu S1 kan? Iya, Kak. Ya udah nggak apa-apa nggak usah sebutin ya. Tadi sebenarnya jawabannya udah bagus. Saya tidak tertutup gitu. Tapi tunjukkan dulu usahanya. Saya akan berusaha dulu di universitas yang saya mau gitu. Maksudnya karena udah ngobrol dengan dosen segala macam. Nah, tapi tidak menutup diri kalau misalnya bukan rezekinya di sana gitu. Tapi fokus dulu ke sana. Baik, Kak. Oke, itu. Tadi kenapa UN-nya juga udah per poin-poin, ada kurikulumnya, ada mata kuliahnya, terus ada dosennya, kamu sebutkan, udah. Terus dipertahankan. Ya kalau bisa mata kuliahnya misalnya, kalau ditanyain lagi gitu, semester 1 bahas apa, semester 2 semester 3 sampai semester 4. Itu. Iya, Kak. Pas wawancara itu sempat ditanyain Ya kan? mata Nah, kuliah yang bisa mengakomodir itu. Nanti mata kuliah yang mana yang bisa hmm, eh, mengakomodir terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu di mata kuliah apa yang dibahas. iya itu. Makanya tadi makanya saya tanya pernah daftar LPDP, pernah berarti matkul-matkul itu udah kamu baca gitu ya. Ya, Dan ingat kayaknya UN-nya pakai kurikulum baru kan? Atau kalau enggak? itu Nah, nanti cek lagi. update Kak ya. Nanti Ya saya cek update. lagi soalnya kalau di UPI dia udah pakai kurikulum baru ya. Jadi SKS-nya nambah, ya jumlah mata kuliahnya nambah juga tuh. Syarat lulusnya juga. Nah, makanya tadi saya bilang syarat lulus tuh dibaca ya, ada apa aja misalnya apakah publikasi wajib Sinta 2, wajib seminar internasional gitu. Nah, itu harus dibaca. Biar kamu Iya, benar-benar mantap gitu. Walaupun kamu udah dapet LOE ya. Apalagi iya yang Kak. udah dapet LOE, itu harus udah benar-benar matang. Ya, kemarin daftar LOE nggak? Daftarnya LOE nggak? Iya Kak, daftar LOE. Kemarin di 2 semester. Iya, itu kan. Kalau yang nggak LOE mah masih mending lah ya karena masih rencana-rencana bisa jadi kan ke univ lain. Tapi kalau LOE udah benar-benar harus udah menguasai itu segala macam di kampusnya. Nah, kemudian masalah yang kamu angkat itu kan pendidikan inklusif itu ya. Nah, Iya Kak. kenapa ditanyakan? Ya itu harus dielaborasikan lagi ya yang seperti apa sih pendidikan inklusif itu. Nah, itu makanya tadi saya tanya kan. Nah, kenapa penting? Kenapa harus di pendidikan matematika? Kenapa sih harus ke sini gitu? Nah, itu ya, itu harus benar-benar mantep itu masalahnya sebetulnya. Karena kamu udah nulis di esainya kayak gini ya, perdalam lagi gitu mau gak mau. Itu ya. Iya Kak. Kemudian
di pengembangan bahan ajar. Sebetulnya kamu sama kayak saya waktu itu. Saya juga pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi augmented reality. Jadi emang ya aku ngejualnya ya itu pengembangan media. Ya R&D kan mungkin gitu kan teman-teman seangkatan kita yang ngambil R&D itu sedikit. Kebanyakannya mungkin kual sama kuan gitu kan. Nah, itu kan menjadi apa ya? Sedikit lebih beda kan dari yang lain juga. Jadi kamu bisa jual di sana. Nah, makanya tadi saya nanya kan si aplikasinya, mungkin kamu mah kan GeoGebra ya. GeoGebranya itu kan ya udah udah ada aplikasi GeoGebranya gitu. Nah, kalau Iya, Kak. kalau aku emang waktu dulu bikin aplikasi. Jadi si aplikasinya udah jadi, terus dihakikan gitu. Karena ada obrolan dari dosennya, ini bisa nih jadi haki gitu. Nah, itu bisa nilai jual. Makanya tadi saya tanya, dihakikan nggak si si mod apa bahan ajarnya gitu kan. Terus ada obrolan nggak misalnya kamu bisa sih sekarang ngobrol misalnya, Bu ini kira-kira bisa hacking nggak ya Bu gitu. Masih deket nggak sama ibunya? Nah misalnya nanti ditanya ya udah ada Kenapa? obrolan nih, ya udah ada obrolan. Apalagi kamu kan asisten dosen, Iya, Kak. asisten dosen dosen itu kan, nah bisa tuh diobrolkan. Barangkali nanti kalau ditanyakan. Nah ini menarik nih yang tadi model 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 pengembangannya itu bukan yang kayak ADI, 4D, Broke and Golf, 5D. Itu kamu apanya itu? Saya yang Metode. sorry Itu Kak. metode. Itu yang tadi kamu sebutin tadi itu modelnya, model pengembangannya atau apa? Iya, Kak, model pengembangan ini ya, model pengembangannya, Kak, yang model pengembangan Tesmer. Apa? Model apa? Model pengembangan Tesmer tipe formative evaluation, Kak. Hmm. Jadi itu juga saran dari pembimbing soalnya itu baru, Kak. Jadi jarang digunakan. Jadi Hmm. dicoba karena melakukan beberapa prototipe jadi hasil yang didapatkan nanti itu akan lebih baik, Kak. Karena kan beberapa Gitu. kali revisi. Iya, itu ada kelompok kecil, kelompok besar ya. Iya, Iya, oke oke oke. Menarik menarik. R&D kan. iya, Nah, terus terus tadi kamu udah publish jurnal. Nah, udah oke itu dijual tuh. Nah, itu bagus. Itu sama kayak saya waktu dulu. Saya itu sudah submit ya, submit tapi kalau saya Sinta dua ya, submit. Tapi iya, belum publish saat daftar LPDP. Jadi pas administrasi keburu tutup dan belum publish baru submit gitu, baru revisi lah. Tapi saya nggak cantumin di CV. Kenapa? Karena ya kalau di sana kan harus yang udah publish. Nah, tapi memang saya jual tuh di saat wawancara. Untungnya ditanyain sih. Saya nggak langsung bilang saya publish Pak. Ditanyain ya udah saya bilang aja. Kebetulan waktu pas pendaftaran LPDP saya belum publish tapi sudah submit dan sekarang berjalannya waktu sudah publish gitu. Itu bagus sudah diceritakan. Dan ingat harus tahu tadi katanya ada dua tapi yang taunya cuma satu. Yang satunya lagi judulnya bingung. iya, Kak, yang etnomatematika itu ini yang baru-baru publish ini, Kak. Ya Dia ingat. itu agak lama, beberapa bulan yang lalu publishnya, dan penelitian itu sebenarnya penelitian dari senior saya, tapi karena seniornya itu dia senior yang sudah mau di DO, Kak. Jadi dosen saya ngambil penelitiannya aja, terus saya diamankan buat ini, buat jurnalnya. Jadi agak lupa-lupa dengan ininya, judulnya. Nanti dibaca Hmm, lagi. oke. Terus matkul udah. Ini nih nanti kamu bisa sih di-upgrade lagi yang definisi fungsi. Jadi jangan kayak yang ngajarin ke SD SMA gitu bahwa oh ini tidak boleh selingkuh gitu-gitu ya. Iya, Kak. Definisi formalnya Iya, Kak. bisa dibilang kan gini fungsi itu X misalnya ada X dan Y elemen domain dengan X sama dengan Y maka fx sama dengan fy. Nah itu kan definisi fungsi ya. Iya, iya, Kak. Gitu. Karena kamu ngambil fungsi itu coba di perdalam juga materinya sebetulnya.
Tadi Tridharma perguruan tinggi yang ditanyakan oleh Kanada gitu ya. Silahkan dielaborasikan lagi maksudnya apa. Pendidikan, penelitian, penelitian dan pengembangan ya kan. Terus pengabdian kepada masyarakat itu seperti apa. Tadi saya sempat ngeklik Instagram kamu yang di CV ya. Ternyata Ya Kak. Instagramnya di privat kan. Iya Kak, kemarin lupa dibuka. Gini, Padahal pas batch satu di privat nggak? enggak Kak. Sampai selesai ini, sampai selesai eh, tes substansi itu tidak dikunci. Ya, eh, saran saya sih jangan di privat ya. Maksudnya, kenapa LPDP harus masukin Instagram? Kita kan harus tanda tanya, kenapa nih? Berarti kan mungkin dari interviewer juga ada yang ngecek, misalnya, oh ini posting apa nih gitu kan? Atau oh ini bagus nih mempostingnya gitu, positif gitu kan? Nah melihat juga kan di sana. Bahkan ada juga teman-teman saya itu dia postingnya tentang kucing semua. Ditanyain tentang kucingnya. Kucingnya namanya siapa, kemudian ada berapa kucingnya di rumah gitu. Mungkin itu pertanyaan psikologi ya. Iya Kak. Makanya itu jangan diprivat menurutku. Udah ya. Paling di closing statement, kenapa kamu bilang batu loncatan ya? Maksudnya apa itu? Kan kayak kalau batu loncatan tuh kayak gimana ya? Maksudnya Nggak benar-benar itu konotasinya ya. tuh Ya. gimana nada? Maksudnya mungkin batu loncatan itu jadi nggak niat S2 gitu sih Kak. Mungkin kurang niat alasannya. Itu gimana? Ya nggak sih Kak, menurut Kak Sugeng? Iya, maksudnya kan namanya batu loncatan ya. Eh, misalnya aku mau gini. Aku mau lanjut S2, mau lanjut S2 nih. Nah, aku mau kerja dulu deh. Sebagai batu loncatan sih kerjanya tuh. Fokusnya mau Oh S2. iya, iya Kak. Nanti Kamu diperbaiki LPDP lagi mau buat masalah batu loncatan. Iya, berarti jangan sempat sampai kesebut kayak tadi gitu. Kak. Ya. Nah, maksudku, gak apa-apa kita udah nyiapin closing statement. Tapi dirasa kalau misalnya udah selesai nih. Kira-kira kayaknya udah enak deh. Udah gak apa-apa gak usah closing statement. Ya udah Pak, terima kasih banyak. Atau Nggak nggak wajib. cukup atau nggak cukup besar harapan saya kayak gitu. Nada kemarin closing statement nggak? Iya, Hmm. Iya. cuma bentar, cuma satu Bentar ya. kalimat. Jangan lama-lama. Jangan, kan kita udah selesai ya, ya udah gitu. Malah nanti blunder lagi. Mm-mm. Malah waktu itu aku mikirnya aku udah nyiapin closing statement. Cuma ketika sudah melihat oh percakapannya oh, udah positif nih kayak udah nih kayaknya keterima nih gitu. Mm-mm. Ya udah selesai. Ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Pak. Udah selesai. Itu aja. Karena takutnya ada hal-hal yang kita ngomongnya nggak di luar kontrol kan kayak tadi batu loncatan. Itu harus Iya Kak. dipertimbangkan. Oke, udah paling. Iya, Kak. Makasih Kak. Oke, ini Kak, teman-teman. boleh ini enggak sih? Boleh ganti device Kak? Soalnya ini di Boleh, boleh, laptop. boleh, boleh. Udah. Makasih Kak. Nah, ini, Screenshot dulu Kak. oh ya, Oh ya. screen. Wah iya. Kak Sugeng ya. Oke, satu, dua, tiga. Bentar ya. Mana sih kelompoknya? Namanya apa sih? Kelompok satu kayak. Oke, udah. Satu Terima tok. kasih Kak Wilda ya. Gimana, Ya, Kanada? satu aja. Oh, lagi. Boleh. Satu, dua. Gini, D berarti. Satu, Begini dua, ya, dua, D. Oh, tiga. Oke, udah. Oke, terima makasih kasih Kak. Kak Wilda. Semoga berhasil nanti. Silakan. Teman-teman di sini terima kasih juga ya sudah menyimak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau apa silakan di chat aja ya. Ya kan ada ya. Mm-mm. Tuh. Oke. Kak izin lift Kak. Soalnya mau balik ke rumah Kak. Ya. Makasih Kak.
Nih berarti aku stop dulu ya recordingnya ya Oh satu. iya, di stop dulu Kak.